bilang transfer 100 juta DP. Padahal gue udah gak mau tadinya sebelum lihat mobil, karena nggak mungkin gue lihat mobil, bayar mobil belum lihat. At least ada orang gue yang lihat, tapi karena dia mohon-mohon, kasihan, main nangis-nangis di chatan, gue kasihan transfer 100 juta. Udah ditransfer, diem loh. Tumben gak rewel. Gak apa-apa mau ngejelekin aku, mau dibilang penipu, mau dibilang apa, yang jelas mobilnya udah dikirim ke tempat dia, tiba-tiba cancel. Kak, yang jadi beli si Kak Uya Kuya nih. Gue bingung. Terus ya udahlah, gue pikirnya ngacarin mobil, oke lah. Terus dia bilang, Kak, tapi nanti bilang ini mobil aku ya, dia bilang gitu, yang dititip di kakak. Terus saya bilang, oh nggak bisa kalau bohong. Pelajaran buat kalian semua, kalau kita mendapatkan atau ditawarin barang dengan gampangnya ditawar, dengan murah di luar logika, itu udah pasti 99% ditipu. Aku sebenarnya nyesel banget ketemu sama si orang itu. Podcast nggak dibayar, gue aja sekali podcast 5 juta dibayar. Maksudnya patwa lagi ke sana. Waktu itu dia datang ke tempat gue. Nah, gue sempat nanya juga sama orang yang bersangkutan. Gue tuh orangnya belak-belakan sih, to the point. Gue dengar kasus lu dulu begini ya. Tapi dia ngeles, katanya soal tas itu dulu asistennya dia yang nipu. Jadi itu orangnya udah buronan segala macam. Ya gue percaya aja gitu. Nah, secara gue juga udah pernah denger track record orang ini, tapi gue kan orangnya gini. Dia dimusuhin sama banyak orang. Tapi kalau gue nggak bermasalah sama dia, kenapa gue mesti musuhin dia kan? Nah, waktu gue pernah dia story sama gue aja, udah beberapa teman artis yang bilang jangan ditemenin, jangan gitu. Gue cuma bilang begini, bahwa adalah kalau ada orang yang bermasalah dengan orang lain, gue nggak perlu ikut-ikutan sama masalah dia. Sebetulnya begitu kan? Jika ceritanya pas kemarin Lebaran, ya tiba-tiba Kauya di Mandose butuh mobil Mercy nggak. Kenapa mau jual mobil gini-gini? Coba tahun sekian segala macam. Gue tanya iseng, kilometer berapa? Kilometer 60.000, wah kilometernya banyak ya. Dia bilang gitu, enggak gitu kan. Sementara Mercy bokap gue aja tahunnya lebih tua, tapi kilometernya masih 20.000. Enggak ada gitu. Udah terus dikedesak gue di rumah sakit nih, mau keluar di rumah sakit, kayak butuh duit gitu kan. Sambil minta tolong. Gue bilang, enggak ada kalau Mercy gitu kan. Terus secara gue juga lagi enggak beli mobil gitu kan. Maksudnya Mercy kan mobil orang kaya ya, jadi gue kan lagi biasa-biasa aja gitu kan. Jadi gue bilang mungkin gue mah cukup naik mobil biasa aja gitu di Jepang gitu kan. Terus intinya dia nawarin lagi, ada lagi nih mobil Velfire. Nah kebetulan gue lagi nggak ada mobil Velfire kan, karena gue ada Velfire lagi disewain di Bali gitu ya. Nah, boleh nih gitu kan. Harganya berapa tapi? Gue boleh nih, bukan bilang ke dia, ke gue diri sendiri, lihat murah nggak, ditawarin harganya gitu kan. Harganya itu 700 sekian gitu ya. Gue bilang wah murah nih untuk 2017. Dan gue secara gue juga ngerti mobil ya, murah nih. Gue tawarin teman gue nawarin apa adanya harganya. Temen gue nggak mau. Terus tahunnya ketuaan, temen gue selamat nih berarti. Ya kan? Coba kalau dia mau, berarti kan dia nggak selamat ya kan. Nah intinya, artinya di situ takdirnya gue lah yang mesti kena di situ. Terus gue pikir, aduh nggak, tapi ya tahunnya kilometernya gue tanya berapa, 80.000. Lebih banyak lagi. Enggak deh, tapi dia tuh menyecer gue dengan, waduh, tolong dong, kayak tolong, please call me, please help me, call me gitu. Gue nggak jawab orang gue lagi makan sama keluarga gue. Nah akhirnya dia bilang batas waktu jam 6 karena gue mesti bayar sewa klinik yang jatuh tempo jam 6. Terus tadi rumah sakit, tapi gue bilang ya mungkin dia lagi di rumah sakit butuh bayar sewa kali gitu, gue pikir ya. Capek ya kalau verifikasi mulu. Coba itu dong putar balik. Kerjaan aku banyak, ini mau meeting sampai bawa anak. Jadi aku nggak mau cerita banyak-banyak, nanti biar fakta saja yang membuktikan. Intinya gue kejar terus mobilnya mana, gue bayar lagi 500 juta tambah deh, totalnya 1,2 M. Awalnya dia bilang 1,2,270, gue tawar 1,2 deh, langsung dikasih. Artinya nih pelajaran buat kalian semua, kalau kita mendapatkan atau ditawarin barang dengan gampangnya ditawar, dengan murah di luar logika, itu udah pasti 99% ditipu. Udah pasti kan kasus penipuan awalnya begitu kan, iming-iming. Gak apa-apa mau ngejelekin aku, mau dibilang penipu, mau dibilang apa, yang jelas mobilnya udah dikirim ke tempat dia, tiba-tiba cancel.
cancel. Ada nggak saya bilang cancel? Saya dan Uya Kuya tidak pernah cancel mobilnya, tapi dia sendiri yang nipu. Mobilnya tak pernah ada alias fiktif. Dan mobil yang dijual ke Uya Kuya yang dia bilang itu adalah mobil dari Medinanya sendiri, itu bukan mobil Medina. Medina tuh udah gak punya apa-apa. Lukman aja udah gak mau sama dia. Dijauhkan dari jodoh, dijauhkan dari rezeki. Itu kenapa? Karena dia jahat. Apa yang dia punya sekarang? Harga diri pun sudah hilang karena berantem sama gua. Baby Love juga udah hilang, dikatain gendut sama dia. Ya kan, gua post. Apa yang Medina punya? Prestasi yang diedit sendiri di Photoshop. Ya udahlah, makanya jangan kepedean. Kalau lawannya gue, percuma. Gue udah ditanya dari awal berantem sama gue, lo berani berantem sama gue? Dia bilang enggak, tapi ujung-ujungnya dia nyolot. Gue dramain lagi, tapi gue ke setting sama dia gitu kan. Nah, intinya adalah inti mulu dari dia nggak habis-habis. Jadi habis itu ternyata gue baru tahu, oh dia cerita tadi malam di rumah sakit, si Dennis juga beli mobil gue kak, tapi dia udah DP malah mintanya macem-macem, mobilnya ternyata masih leasing gini-gini. Mobil tukar tambah, sekonyong-konyong Dennis yang salah lah, di cancel, Dennis yang cancel. Udah gitu minta DP-nya balik. Kan gue pusing kak. Gue inget dong, Dennis, Teleponan lu beli mobil dari si Mbak M ini? Iya. Lu juga ya? Kok lu tahu? Si M juga cerita katanya Uya, dia nyeritain sama tuh. Tapi dia jelekin Dennis ke gua gitu kan. Loh, terus lu bayar berapa? Gocap. Iya, misalnya mobilnya udah berapa hari, Dennis udah berapa hari tata. Gua nggak tahu deh orang kayak lu bisa bertobat apa enggak, karena ini udah terlalu dalam, terlalu banyak. Cuman udahlah, menurut gua ini adalah saatnya lu buat mengakhiri ini. Karena biar gimana pun, lu kan punya masa depan juga harusnya kan. Walaupun mungkin susah lagi orang buat berbisnis sama lo udah nggak percaya, tapi minimal ada yang bisa lo perbaiki lah. Sama kalau misalnya memang nggak mampu, lagi tidak mampu ya sesuaikan dengan keadaan. Jangan orang yang udah lo zolimi, lo udah tipu, lo malah zolimi balik dengan gertakan lo, dengan ancaman lo, dengan lo permainkan mereka. Ada cerita lo, orang sampai datang ditagih duitnya, disuruh datang ke Polda, ternyata pas itu orangnya nggak ada. Terus orangnya udah sampai dia mesti, karena suaminya lagi sakit. Iya, dia mesti keluar dari rumah sakit buat datengin dia, ternyata nggak ada, dibohongin doang. Aku sebenarnya nyesel banget ketemu sama si orang itu. Podcast nggak dibayar. Dibayar berapa dah? 500.000 ya? Gue aja sekali podcast 5 juta dibayar 500.000. Ke Patwa lagi ke sana. Rahasia. Ya tenang aja. Pokoknya dalam waktu dekat banget. Aku sih udah komporin dia, tindak lanjutin aja. Ya karena korbannya banyak banget, dan maksudnya ya lu kan si Uya kan udah baik-baik, bagus-bagus mau bantuin lu. Lu kan ngomong sambil nangis-nangis di rumah sakit buat bayar apa tadi aku bilang, kontrakan kliniknya. Berarti ya kan karena kasihan ngasih ke dia 100 juta. Kalau mau minjem ngomong minjem toh. Tapi kan ini kan jahat, niatnya jadi nipu. Jadi lu ngerjain orang, suruh sini lah, si Uya disuruh ke sana lah, disuruh ketemu ini lah, Uya disuruh ketemu Brimobnya lah, apa segala macem. Tapi hasilnya nggak ada, mobilnya tuh nggak ada. Jadi di sini aku tegasin sekali lagi, nggak ada dari salah satu pun dari aku maupun Uya Kuya yang meng-cancel mobilnya. Tapi memang mobilnya itu cuma dikirimin foto dan aku nggak pernah lihat mobilnya itu ada nyata, gitu. Jadi kayaknya halusinasi dia. Dan buat kalian ya, aku kasih tahu ya, kalau ada terima jualan barang dari Medina apa segala macam, itu belum tentu punya dia. Kayak yang tadi contohnya, yang dia bilang mobil gue, padahal mobil itu punya si Ruda. Jadi dia jual-jualin foto mobil orang. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal masuk. Sampai sekarang uang Uya Kuya itu belum diterima. Yang katanya dia bilang di story, gue kaya raya, apa banyak prestasi. Prestasinya dia cuma satu, nipu kanan kiri, gitu, gaya lubang tutup lubang. Itu pekerjaan dia, gitu. Dan menurut, kalau misalkan 1 orang 2 orang yang ketipu, itu mungkin dia di BU. Tapi kalau udah banyak banget korbannya, itu adalah pekerjaan. Dan menurut gua harus segera cepat-cepat, pilihannya 2 ya. Pilihannya 2, kalau dia bilang penjara, dan kalau misalkan dia bilang dia nggak bisa dipenjara karena penyakitnya itu, ya dia harus di RSJ, harus diisolasi, karena dia merugikan masyarakat banyak, gitu. Dan dianya Tutinya ini galak, nggak bisa kontrol emosi. Si Uya pun diancam-ancam sama dia. Katanya lu gua laporin UU ITE apa segala macam, karena kan Uya sekarang mulai keluar ya. Karena dari kemarin tuh si Uya tuh sabar mulu. Gua udah bilang orang kayak gitu mesti disabarin, lu mesti getak, lu mesti bukan getak ya, lu mesti menyuarakan apa yang harusnya jadi hak lu. Nah buat kalian yang nonton yang merasa pernah ditipu sama Medina, kalau pernah ditipu sama Medina, kalau pernah uang yang nggak dibayar, kalau pernah merasa haknya yang
haknya belum dikembalikan sama Medina, bersuara lah, ya kan? Kayak Uya tuh, semuanya bersuara. Gue bersuara, makanya gue balik. Ada baby love sih kalau sama aku, ya kan? Terus ya bersuara lah kalian lah, jangan mau kebiasaan, kasihan yang lain ketipu gitu ceritanya. Dikit-dikit ke Polda ya, Polda untuk aduan masyarakat warga Indonesia boleh dong melapor, siapa aja boleh melapor, cuman lawyer aku Bang Rasman lagi di Medan, gak bisa lapor hari ini lah, gila-gila aja. Pertama, hati-hati. Penipu itu ada di sekitar kita. Orang terdekat kita pun yang kita percaya bisa jadi dia adalah penipu yang paling potensi. Karena kalau orangnya agak jauh pasti kita lebih curiga kan. Kalau orang yang dekat kadang-kadang jadi nggak curiga. Ya, betul. Kedua adalah lo nanti jangan melakukan atau jadi tukang tipu. Karena tukang tipu itu menurut gua adalah sesuatu yang sanksi sosialnya paling berat. Saat lo udah nipu uang orang, lo usaha nipu kanan kiri, orang akan susah lagi percaya untuk berusaha atau berbisnis sama lo. Dan kalau lolos pun itu nanti akan jadi kebiasaan. Ini jadi kebiasaan. Untuk kalian di luar sana yang merasa haknya seperti tadi gue bilang, yang merasa dihutangin atau apa segala macam, kalian harus menyuarakan suara kalian. Lapor aja ke polisi. Polisi kan adalah sahabat kita untuk melindungi negara, untuk melindungi masyarakat. Lapor aja, nggak apa-apa. Kita adalah sahabat polisi Indonesia, dan polisi Indonesia itu selalu membela yang benar. Semua sama di mata hukum. Jadi ayo guys, bagi yang merasa dirugikan, laporin aja guys, oke? Jangan takut sama ancaman dia, gitu. Karena yang dia harusnya bukan ngancem orang, harusnya meminta maaf. Ya mungkin belum sempat kan, nanti mungkin ada waktunya yang belum sempat. Iya mungkin mereka kalau itu jadwalnya umroh, jadi berbentrokan jadwalnya buat hidup aku. Iya nggak tahu, mungkin kan kalau kemarin kan udah ketemu di Turki baru-baru ini sama Bunda sama semua, sama Pipi juga sama Aurel, semua udah ketemu di Turki. Ya insya Allah lah kalau nanti waktunya pas bisa ketemu lagi. Ya emang dari dulu soalnya hobinya traveling, jadi makanya anak-anaknya juga pada sering lahir di beda-beda negara, karena emang dari dulu tuh suka kayak nomaden gitu dari saya dulu masih kecil gitu. Makanya dulu saya kan sempat sekolah aja di walaupun keadaan mau senang mau susah, tetap aja kadang kerja di Malaysia, kadang di mana, kadang di negara orang yang lain. Saya selalu pesan sama Ananda Atta sama Aurel untuk bersabar, nggak harus juga mengcounter semua berita, nanti capek dan pusing. Mereka lagi jadi sorotan, apa-apa juga bisa dinilai benar dan salah. Jadi mendingan stay positif, karena kalau kita stay positif kita akan spread kebaikan ke semua lini kehidupan kita. Nonton Ketawa Itu Berkah, karena ada yang baru
ulang tahun. Aku diundang tapi aku nggak datang, maaf ya. Selamat ulang tahun. Jam berapa Kakak Sarah. live-nya? Live 6:30 sekarang. Buruan. Nih usia 43 tahun Kak Sarah tampil dengan gaya baru biar apa tuh? Gaya baru. Gaya baru gimana sih? Oh, pendek kali rambutnya ya. Lebih fresh. Aku emang seneng sekarang, nggak tahu semenjak potong rambut pendek nggak pernah lagi mau panjang karena apa? Karena kalau keramas langsung keringin cepet tidur mbak. Itu doang. Aku kalau pulang kan pagi-pagi tuh pulang pengusuran. Jadi pulang mandi, keramas, keringin rambut cuma 5 menit tidur. Itu doang. Bener. Ya bersyukur aja ya, lebih bersyukur, lebih belajar banyak hal baru lagi dan belajar untuk melihat segala sesuatunya dari banyak sisi. Apa ya yang pasti aku happy gitu, itu aja sih, dan bersyukur, bahagia, bersyukur dan bersama suami gitu, dan kita bisa berdua sampai hari ini, kita sekarang kerja bareng dan bisa terus bersama-sama. Itu sih. Ada sudah saja semua. Udah sudah checklist alhamdulillah, tapi doakan semoga suatu hari nanti aku akan punya rumah yang halamannya besar. Karena mau Amin dong guys. Mau miara apa? Miara apa kayak alamannya gede banget? Bukan, mau miara dinosaurus. Waduh. Enggak sih, pengen aja. Nanti itu yang belum checklist ya. Seperti itu kan kita harus punya mimpi ya, harus punya mimpi buat acuan gitu ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti tercapai. Amin. Price-nya kalau sekarang kita selalu jadi aku selalu menunggu cake apa yang dikasih sama suami gitu. Jadi setiap tahun tuh temanya beda-beda. Oh, lebih ke cake-nya. Iya, lebih ke cake ya. Jadi tematik gitu. Nah, itu yang selalu aku tunggu, kayak penasaran nih dia tahun ini apa nih gitu. Kemarin itu Eyang Sukma adalah sosok yang aku perankan di film Kuntilanak 3. Jadi bagus banget, tapi kayak Eyang Sukma lagi duduk jadi Eyang Sukma lagi duduk, temanya tuh Kuntilanak 3 gitu, film Kuntilanak 3, kayak keren. Maksudnya itu yang aku tunggu, tema apa yang akan dibuat gitu. Jadi lebih ke cake sih aku, dan emang seneng banget ngelihatnya. Aneh ya gue ya. Kalau biasanya kan kalau itu nunggu hadiah apa gitu ya. Ini cake buat aku. Soalnya tiap tahun tuh cake-nya beda-beda. Ya. Jadi harus yang tematik yang unik. Nah, kalau misalnya Sebelumnya apa? Tahun lalu apa ya? Itu apa ya aku ya? Tahun lalu ini ada Poci, ada Tante Kun. Oh iya, Ya. dia caranya penelusuran. Di belakangnya ada gedung rumah kosong, terus ada kuntilanak di pohon, ada pocongnya gitu. Ceritanya temanya horor mulu ya? Tergantung. Kita lihat tahun depan apa. 3 tahun yang lalu yang Division, game iya. Sarah kan punya karakter gamenya saya bikin. Itu tergantung Suka pokoknya. main PlayStation kan. Nah, karakter di PS aku tuh seperti itu, dibikin sama dia. Seneng banget ya. Tapi request atau gimana? Enggak, surprise. Jadi surprise itu yang aku tunggu. Soalnya kalau misalnya kado, saya lebih seneng nanya mau kado apa. Kan daripada surprise terus gini, aku nggak suka, gimana nggak dipakai. Jahat. Jadi akhirnya nggak, maksudnya kan lebih enak gitu kan. Kalau kado lebih baik pengen apa, dan pada saat kita beli dipakai itu kan kita senang. Kalau saya senang, jadi kalau kue itu kan dia nggak tahu sama sekali, dan datang tuh kayak mengira-ngira gitu kan. Tapi sayang nggak kuenya buat dimakan kalau kan karakternya bagus nih. Iya, sayang. Paling susah Sayang motongnya. banget, kayak motongnya kayak potongin gitu. Takut, nggak males sama. Iya, kayak sayang kan, bagus soalnya. Pengen aku pajang, bukan dibutin nanti. Tapi untuk kado sendiri mungkin dapat kado apa nih? Enggak, aku mau minta kado. Kayak dapat cake aja itu udah seneng banget, bisa kumpul-kumpul bareng teman-teman, itu udah hadiah buat aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.